Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari atas nama Muhammad Faisal, Mawar Ardiansa, dan Rizky Adi Santoso. Kami ingin menjelaskan materi makalah yang berjudul Sekte Mu'tazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Faisal. Lahirnya Sekte Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari itazalah, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan, yaitu A. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, Talhah, dan Abdullah bin Jubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian khilafah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teologi. B. Golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangannya, Khawarij dan Murji'ah. Akibat adanya peristiwa tahkim, golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status terhadap pelaku dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky Adi Santoso. Beberapa versi pemberian nama Mu'tazilah. Yang pertama, menurut Wasil bin Adha dan temannya Amr bin Ubaid dan Hasan al-Basri di Basrah, ia mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi berada pada posisi di antara keduanya, tidak mukmin dan tidak kafir. Yang kedua, menurut Al-Baghdadi, ia mengatakan bahwa Wasil dan temannya Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena ada pertikaian tentang masalah qotla dan orang yang berbuat dosa besar. Lalu keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak mukmin dan tidak pula kafir. Oleh karena itu, golongan ini dinamakan golongan Mu'tazilah. Yang ketiga, menurut Al-Mas'udi, ia berpendapat bahwa orang yang berdosa bukanlah mukmin, bukan pula kafir, tetapi menduduki tempat di antara kafir dan mukmin, atau al-manzilah bain al-manzilatain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ajaran-ajaran sekte Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mempunyai 5 pokok ajaran yang tertuang dalam Uslul Khamsah atau dasar yang 5. Yang pertama, At-Tauhid. At-Tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dikatakan ahli tauhid karena mereka berusaha semaksimal mungkin mempertahankan prinsip ketauhidannya. Yang kedua adalah At-Adlu atau keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang At-Adlu berarti Tuhan yang maha adil. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya. Karena Tuhan maha sempurna, dia pasti maha adil. Manusia memiliki kebebasan dalam segala perbuatannya. Karena kebebasan itulah manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jika perbuatan manusia itu baik, maka Allah akan memberi kebaikan. Dan kalau perbuatannya salah, Tuhan akan memberi siksaan. Yang ketiga, al-wa'du wal-wa'id atau janji dan ancaman.
Prinsip janji dan ancaman yang difahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan, sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. Yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Al-manzilah bain al-manzilatain adalah posisi menengah bagi orang mukmin yang telah melakukan dosa besar selain doa musyrik. Maka orang tersebut ditempatkan satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan kafir. Yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar, atau menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran dasar ini adalah menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. Ajaran ini menekankan manusia untuk berpihak pada kebenaran dan kebaikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Mawar Ardiansah, yaitu tokoh-tokoh dalam pemikiran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu Wasil bin Adha 80 sampai 131 Hijriah. Perannya yaitu pendiri aliran Mu'tazilah sekaligus sebagai pemimpin yang pertama. Ia pula yang terkenal sebagai orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Kemudian yang kedua, Al-Alaf 135 sampai 235 Hijriah. Perannya yaitu menyusun dasar-dasar ajaran Mu'tazilah. Yang ketiga yaitu Bishr bin Al-Mutamir. Perannya yaitu pemimpin aliran Mu'tazilah di Baghdad. Kemudian yang keempat, An-Nazham 185 sampai 221 Hijriah. Perannya yaitu memiliki ketajaman berpikir yang luar biasa, antara lain tentang metode keraguan dan metode empirika, yaitu percobaan-percobaan, yang merupakan cikal bakal pembaharuan di Eropa. Kemudian yang kelima yaitu Al-Jubai, wafat pada tahun 303 Hijriah. Perannya yaitu Al-Jubai dan anaknya yaitu Abu Hashim Al-Jubai mencerminkan akhir masa kejayaan aliran Mu'tazilah. Kemudian yang keenam, Al-Khayyat, wafat pada tahun 300 Hijriah. Perannya yaitu bukunya yang berjudul Al-Intisar berisi tentang pembelaan aliran Mu'tazilah dari serangan Ibnu Ar-Rawandi. Ia hidup pada masa kemunduran aliran Mu'tazilah. Kemudian yang ketujuh, Az-Zamakhsyari 467 sampai 538 Hijriah. Perannya yaitu dalam karangannya ia dengan terang-terangan menonjolkan paham Mu'tazilah. Misalnya dalam kitab tafsiran Al-Kasyaf, ia berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ajaran-ajaran Mu'tazilah, terutama 5 prinsip ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pemikiran-pemikiran sekte Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah memiliki beberapa pemikiran, diantaranya adalah 1. Tentang status pelaku dosa besar. 2. Tentang iman dan kufur. 3. Tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. 4. Tentang sifat-sifat Allah. 5. Tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, secara kesimpulan, secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazalah, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Yang kedua, aliran Mu'tazilah mempunyai 5 pokok ajaran yang tentang dalam ushul khamsah atau dasar yang 5, yaitu At-Tauhid, yaitu pengesahan Tuhan, Al-Adlu, yang berarti Tuhan yang Maha Adil, Al-Wa'du wal Wa'id,
janji dan ancaman. Al-manzilah bain minzilatain, tempat di antara dua tempat. Selanjutnya, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Kemudian yang ketiga, tokoh-tokoh dalam pemikiran Mu'tazilah diantaranya adalah Wasil bin Adha, Al-Alaf, Bishr bin Al-Mutamir, An-Nazham, Al-Jubai, Al-Khayyat, Al-Qadi bin Abdul Jabbar, dan Az-Zamakhsyari. Kemudian yang keempat, sekte Mu'tazilah memiliki berbagai pemikiran diantaranya tentang status pelaku dosa besar, tentang iman dan kufur, tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia, tentang sifat-sifat Allah, dan tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Baiklah, inilah makalah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.